Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kembali lagi dengan cerita Swindler. Kali ini jujur cerita yang menurutku, kalau ini tergantung orang, mungkin agak beda nerimanya. Tapi orang yang bakal aku ceritakan kali ini, menurutku sih mengambil keputusan yang tidak salah, tapi tergantung orang. Aku nggak kaget kalau ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tutup mata. Mari kita mulai Swindler kali ini. Cerita kali ini berawal mula dari persiapan pernikahan dari seorang perempuan yang berusia 26 tahun dengan seorang laki-laki yang berusia 36 tahun. Yang perempuan ini pekerjaannya adalah announcer alias pembawa berita, sedangkan yang cowok yang berusia 36 ini adalah seorang dokter. Bagaimana mereka bertemu? Buat polo-polo yang nggak tahu, di Korea itu ada perusahaan namanya 결정사, 결혼정보 회사. Ini apa? Ini merupakan perusahaan yang profesional dalam memperkenalkan. Jadi kayak bukan Tinder ya, kayak mak comblang tapi yang profesional. Jadi ini beneran ada di Korea, di daerah Gangnam khususnya, ataupun ya nggak cuma di Gangnam, jadi di banyak tempat dan orang sekitarku juga lumayan banyak yang pernah nyobain. Jadi kamu ke perusahaan itu, kamu ngasih informasi tentang kamu dari sekolah kamu, pekerjaan kamu, terus harta kamu, orang tua kamu punya harta berapa. Lalu kamu pengen ya ketemu dengan lawan yang mungkin hartanya juga seberapa, kecantikan kayak apa dan gimana. Nah, jadi ada cowok yang daftar, ada juga cewek yang daftar. Jadi kayak mereka memperkenalkan orang sesuai dengan harapan kamu. Ya kalau bisa dari penampilan hingga harta gitu. Tapi ya tentu nggak bisa juga. Misalnya aku nggak punya uang sama sekali, aku nggak punya pendidikan sama sekali ke sana. Saya mau nikah sama cewek yang cantik tapi kaya. Ya nggak bisa juga. Mereka pun waktu melakukan konsultasi pasti memberitahu yang realistis sampai mana kayak gitu itu. Tapi kayak ginian beneran ada. Nah jadi sama. Cewek pembawa berita ini juga melalui perusahaan seperti itu minta dikenalkan dengan cowok yang sukses. Dan cowok yang sukses yang dikenalkan adalah seorang dokter. Dan yang lebih keren, nggak cuma dia dokter, tapi sekeluarga itu dokter semua. Jadi dari bapaknya, kakeknya itu semua dokter dan keluarganya ini tentu kaya. Jadi nggak cuman kaya, tapi mereka itu memiliki satu harga diri, pride. Kita ini keluarga dokter, kita ini sudah punya rumah sakit sendiri, kita ini udah punya gedung sendiri. Segitunya. Nah, mereka dikenalkan lewat perusahaan itu, untungnya mereka cocok dan udah mempersiapkan hingga pernikahan. Bahkan udah membagikan undangan pernikahan. Oke? Udah segitunya. Nah, tapi cewek yang berusia 26 tahun ini tiba-tiba kayak 2 bulan sebelum pernikahan itu merasakan ada sesuatu yang menjanggal mengetahui dua hal ini. Pertama, calon suaminya ini punya bapak, punya ibu, sama satu adik laki-laki. Masalahnya, calon suaminya ini berusia 36 tahun, sedangkan adik laki-lakinya ini berusia 16 tahun. Yang membuat cewek berusia 26 tahun ini curiga, jangan-jangan calon suamiku ini dulu pernah main sama cewek lain, terus anak yang dilahirkan ini diadopsi sendiri sama papanya, seolah-olah kayak adiknya, padahal putranya. Nah, itu yang pertama. Dan kenapa si cewek ini jadi curiga tentang hal ini? Karena hal yang kedua, yaitu setelah mereka jadi kenal, saat si cewek berusia 26 tahun ini mulai ngomong sama mama calon suaminya alias calon mertuanya, ibunya itu bilang kayak gini, "Nah, by the way kamu juga tahu kita ini dari keluarga dokter, keluarga yang bernama. Uang juga penting, tapi yang lebih penting image kita. Kita harus menjaga image kita, jangan sampai nama baik keluarga kita rusak. Uang bisa kita cari, tapi nama baik itu susah untuk mengembalikan. Jadi nak, kalau nanti kamu udah masuk ke keluarga kita, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga, jangan kamu sebarkan keluar sana. Dan apapun yang terjadi di luar sana, juga jangan dibawa ke dalam rumah dan diramaikan. Jadi kamu bagi kejadian di rumah, ya di rumah, kejadian di luar, ya di luar." Nah, mama mertuanya bilang kayak gini. Memang ini nggak mencurigakan, yo bisa dibilang normal-normal saja, yo nggak terlalu aneh, nggak gimana-gimana juga. Tapi entah kenapa, si ceweknya ini ngerasa jangan-jangan adik laki-lakinya ini merupakan putra dari calon suamiku, tapi disamarkan jadi adiknya. Dan di luar itu sebenarnya ada satu hal lagi yang bikin cewek berusia 26 tahun ini sedikit janggal, yaitu setelah dia membagikan undangan pernikahan, udah go public di Instagram, di sosial medianya, tiba-tiba mulai ada DM dari akun
akun anonymous yang tidak dikenal itu terus menerus mengirimkan pesan kayak, kamu tahu nggak rahasia calon suami kamu? Kamu tahu nggak rahasia keluarga Kim itu? Nah, by the way, keluarga calon suaminya ini bermarga Kim sehingga bilang kayak gitu. Dan ini tentunya membuat cewek ini menjanggal sehingga dia memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta. Sesampainya di kantor detektif swasta, si cewek ini langsung menjelaskan apa yang terjadi dan detektif swasta yang mendengarkan itu pun langsung memahami apa yang diinginkan oleh si cewek ini. Sehingga hal pertama yang dilakukan oleh detektif swasta adalah mencari tahu kenapa ada orang-orang anonymous yang mengirimkan pesan aneh ataupun pesan misterius ke calon istri ini. Nah, detektif swasta ini memutuskan untuk coba membuntuti gerak-gerik calon suaminya. Diikuti selama 1 minggu. Yang menarik, calon suaminya ini nggak pergi kemana-mana. Dan kebetulan di hari ke-7 pas di weekend itu, si suami ini di malam hari keluar dari rumah, nyetir mobil dan pergi ke diskotik malam. Berarti diskotik malam yang tak maksud di sini tempat yang ada LC-nya, apa? Ladies Kortopopo di Indonesia itu LC-nya yang ada pendampingnya. Nah, calon suaminya pergi ke tempat itu. Nah, si detektif swasta juga berpura-pura menjadi tamu dan ikutan masuk ke tempat itu. Dan di situ detektif swasta jadi tahu tentang satu hal yang belum diketahui sama si calon istri ini. Nah, setelah mengetahui hal ini, akhirnya detektif swasta ngajak ketemu lagi dengan si cewek pembawa berita. Nah, si cewek datang tanya, Pak, gimana Pak setelah diikutin 1 minggu, ada nggak sesuatu yang mencurigakan? Ada nggak suatu rahasia yang mungkin saya belum tahu? Detektif swastanya mulai menunjukkan beberapa foto dan mulai menyampaikan suatu hal yang tidak pernah dibayangkan. Ternyata keluarga Kim alias keluarga dokter ini udah lumayan terkenal di dunia diskotik malam karena merupakan klien yang sangat menghabiskan banyak uang di situ. Lebih tepatnya dokter Kim. Si cewek alias pembawa berita itu kaget, loh berarti suami saya itu suka main cewek gitu Pak? Atau dia punya pacar terus pacarnya hamil dan anaknya itu adiknya itu Pak? Si ceweknya tanya kayak gitu. Detektif swastanya menjawab seperti ini. Yang lebih mengagetkan, ternyata yang terkenal di tempat itu bukan calon suami mbaknya, tapi bapaknya alias calon mertuanya yang merupakan langganan di tempat itu. Jadi bapaknya yang juga merupakan dokter itu ternyata hampir setiap hari pergi ke sana, dan kalau ada cewek yang dia suka, mau berapa M pun dia habiskan, bahkan belikan rumah untuk cewek itu. Dan ceweknya ini disuruh berhenti kerja dan jadi pacar yang tinggal di rumah simpanan kayak gitu. Oke, tentunya ini merupakan bukan hal yang baik, tapi yang lebih penting calon suaminya juga kayak gitu enggak? Nah, tapi kalau berdasarkan analisa dan juga pengamatan detektif, calon suaminya itu nggak suka dunia-dunia ini. Bahkan calon suaminya itu benci banget karena setiap weekend itu harus pergi jemput papanya yang terlalu mabuk di tempat itu. Jadi memang papanya kayak gitu, tapi anaknya itu tidak suka main cewek ataupun minum minuman alkohol secara berlebihan. Nah, oke. Sampai di sini masih nggak terlalu buruk, dan di situ pembawa beritanya mikir, oh mungkin ibu mertuaku bilang kayak gitu karena bapak mertuaku ini suka main cewek di luar dan secara nggak langsung bilang ke aku kalau nantinya jadi tahu tutup mulut biar ini nggak disebar kemana-mana. Nah, mikirnya kayak gitu. Sampai di sini terkesan nggak ada masalah karena suaminya juga orang yang nggak apa-apa. Yuk, mertuanya memang kayak gitu, tapi calon suaminya bukan orang yang seperti itu. Tapi di satu sisi si cewek ini juga khawatir karena secara riset kalau nggak salah genetik playboy itu ada di genetiknya. Jadi kalau papanya kayak gitu, kemungkinan besar anaknya itu juga bakal kayak gitu. Sehingga meskipun si cewek ini udah tahu kalau calon suaminya itu bukan orang yang kayak gitu, dia itu benar-benar pengen memastikan kalau calon suaminya itu bukan pilihan yang salah. Sehingga di situ si ceweknya ini bilang gini ke detektif swasta, kalau gitu untuk rahasia keluarga Kim kayaknya saya udah tahu, tapi bapak bisa nggak ngecek adik laki-lakinya itu beneran adiknya atau anak dari calon suami saya Pak? Mendengar itu detektif swasta memberikan reaksi seperti ini, Mbak, untuk yang ini jujur kita agak kesusahan untuk mendapatkan DNA dari ketiga orang itu, DNA bapaknya, DNA calon suaminya, dan juga DNA adik laki-lakinya, belum lagi DNA ibunya. Untuk yang ini saya sarankan mbaknya
bicarakan langsung dengan calon suami mbaknya. Karena ini udah menyangkut DNA, ini juga membutuhkan persetujuan dari orangnya sendiri. Jadi saya sarankan coba dibicarakan sama calon suaminya. Detektif swastanya bilang seperti itu. Nah karena dibilang kayak gitu, ya mau nggak mau satu-satunya cara adalah bicara langsung dengan calon suaminya. Dan 2 hari setelah itu, si cewek ini ngajak ngomong calon suaminya. Di situ si cewek bilang, yang aku suka sama kamu, kita juga udah persiapan nikah, dan jujur baru minggu lalu aku jadi tahu kalau papamu itu ternyata suka pergi ke tempat-tempat hiburan dunia malam. Jujur aku kaget, tapi aku tetap percaya sama kamu, aku tetap sayang kamu. Tapi ada satu hal yang janggal. Aku agak susah memahamin kenapa bisa kamu punya adik yang beda usianya 20 tahun. Apa jangan-jangan itu anak kamu? Jangan-jangan kamu ngambilin cewek waktu kamu berusia 20 tahun dan karena kamu gak mau mencoreng nama baik keluarga kamu, orang tua kamu mutusin untuk ngadopsi anak kamu seolah-olah kayak adik kamu. Nah, untuk ini aku pengen mastiin dan aku butuh bukti kalau adik kamu itu beneran adik kamu. Untungnya si calon suaminya itu tidak memberikan reaksi yang terlalu gila, tapi tentu dia ngerasa kamu ini kok berani-beraninya mencurigai nama baik keluarga kita. Kalau kamu nggak percaya, nggak apa-apa. Besok tak bawakan semua sikat gigi keluargaku dari aku, adikku, papaku, sama mamaku. Kita cek, kalau ini udah beres, kamu minta maaf loh sama aku. Ini udah mencoreng nama baik keluarga aku. Tapi kalau salah, ya udah terserah kamu. Aku ngikut kamu. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Beberapa hari setelah itu, calon suaminya beneran bawa sikat gigi dari 4 orang itu, papanya, mamanya, dirinya, sama adiknya, dan pergi ke kantor detektif swasta bersama dengan calon istrinya. Sesampainya di situ diserahkan dan menunggu hasilnya. Sekitar 3 hari setelah itu, kantor detektif swasta ngabarin kepada 2 orang itu kalau hasilnya udah keluar. Dua-duanya datang dan dicek. Detektif swastanya bilang kayak gini, "Yap, ini hasilnya udah keluar, langsung saya beritahu aja hasilnya seperti apa. Pertama-tama, Mbak, calon suami Mbak, ini memang betul anak putra dari bapak dan ibu. Sedangkan adik laki-lakinya, ini bukan anak dari calon suami Mbaknya. Jadi, betul, ini bukan anak yang dilahirkan ataupun simpanan dari calon suami Mbaknya." Calon suaminya langsung bilang kayak gini, "Kan yang aku udah bilang, itu loh bukan anakku, beneran adikku. Ngapain sih aku bohong sama kamu lah, orang kamu loh calon istriku." Tiba-tiba detektif swastanya motong, "Bentar, tapi maaf, ini ada satu info yang perlu saya sampaikan juga. Untuk adik calon suaminya, ini mohon maaf ya masnya, ini mungkin agak ngagetkan. Ketika kami cocokkan DNA-nya dengan kedua orang tua, betul, adiknya ini merupakan anak dari ibu, tapi bukan anak dari bapak." Kaget, kedua orang itu kaget. Langsung calon suaminya bilang, "Bentar, maksudnya apa? Berarti mama saya selingkuh sama cowok lain, terus dilahirkan gitu? Maksudnya gitu? Atau gimana?" Detektif swastanya bilang, bentar, belum selesai. Betul anak dari ibu, bukan anak dari bapak, tapi berdasarkan tes DNA, terlihat bahwa adik masnya ini berasal dari satu darah yang sama dengan bapak Anda. Bingung. Nah, sekarang tak jelaskan. Ini papa, ini mama, ini calon suami, ini adiknya ya toh. Untuk anak laki-lakinya ini memang betul anak kandung dari keduanya. Untuk adiknya anak kandung dari mama, tapi ada DNA dengan papanya, tapi tidak secara langsung. Bingung ya toh. Dengar itu, calon suaminya kaget dan langsung bilang ke istrinya kayak gini, "Yang ini jujur ngagetin banget. Aku tak pulang, aku harus cari tahu apa yang terjadi di balik semua ini." Langsung calon suaminya pulang. Sesampainya di rumah, kebetulan mamanya ini lagi mempersiapkan satu meja makan untuk memperingati meninggalnya si kakek. Jadi ini untuk agama Buddha, keluarga aku enggak. Tapi buat pol-pol yang sering nonton film ataupun drama Korea pasti tahu kalau misalnya ada seseorang meninggal di agama Buddha Korea, biasanya itu mereka memperingati dengan cara kayak naruh buah, makanan, lalu kayak memperingati gitu. Nah, keluarga aku enggak karena keluarga aku Kristen, tapi masih ada keluarga yang melakukan itu. Dan kebetulan mamanya lagi mempersiapkan meja itu untuk memperingati meninggalnya kakek dari si calon suami ini. Oke, kakek dari calon suami alias bapak mertua dari mamanya ini. Nah, sampai di rumah langsung putranya bilang, "Ma, adikku itu bukan adikku tuh. Adikku itu siapa? Aku udah tahu loh semua ya. Aku udah tes. Ternyata adikku itu anak mama, tapi bukan anak papa. Ma, ini anaknya siapa?" Mamanya tentu langsung bingung dan bilang, "Kamu bilang apa, nak? Maksud kamu apa? Nah, kamu ini ngomong kok ngawur." Anaknya langsung jawab, "Ma," terus noleh, tiba-tiba kayak ada satu hal yang melintas di kepalanya. "Mama, jangan-jangan selingkuh sama kakek."
adikku itu anak kakek, mama selingkuh sama kakek. Ini jujur masuk akal banget karena adiknya merupakan anak dari mama dan memiliki DNA dari bapak, tapi bukan anak kandung dari bapak. Sehingga si calon suami ini menduga mamanya selingkuh sama bapak mertuanya. Dan tiba-tiba papanya itu masuk ke rumah dan bilang kayak gini. Kamu sekarang mau bilang apa? Anakmu ini loh udah tahu. Jadi ternyata ini sebuah rahasia yang cuman tidak diketahui oleh si calon suami dan juga anaknya. Bahkan papanya tahu kalau adiknya ini bukan anak kandungnya. Di situ akhirnya si calon suami ini jadi tahu. Memang betul mamanya ini juga nikah dengan suaminya karena suaminya ini berasal dari keluarga yang sangat bernama dan juga dokter. Papanya juga dokter dan anaknya itu juga mau dijadikan dokter. Nah udah nikah dan setelah nikah ternyata istrinya ini menjadi ibu rumah tangga yang gak ngapa-ngapain di rumah. Bapak mertuanya juga sibuk, suaminya juga selalu sibuk. Dia ini sendirian terus di rumah. Anaknya pun sibuk belajar. Sehingga di rumah itu cuma minum soju sendiri. Nungguin keluarga pulang minum soju. Ya sehari-hari itu benar kosong gitu. Dan kebetulan di 17 tahun yang lalu ini adik suaminya ini datang ke rumah karena kebetulan kayak ninggalkan suatu barang di rumah itu. Nah setelah nyari barangnya karena mereka cuma sisa berdua, entah gimana ceritanya mereka ini jadi main. Dan dari situ mereka ini jadi sering main berdua diam-diam. Dan awalnya mereka berdua itu ngira bahwa rahasia ini bakal terjaga hingga mereka meninggal. Hingga suatu saat mamanya ini hamil. Dan tentu karena suaminya, mertuanya, dan keluarganya ini merupakan keluarga dokter, mereka ini tahu betul kapan mereka itu harus berhubungan untuk punya anak di hari itu. Dan dihitung-hitung sama suaminya itu nggak bisa membayangkan gimana caranya kamu hamil kalau di minggu itu kita nggak pernah berhubungan. Sehingga istrinya ini dituduh sebagai seseorang yang melakukan perselingkuhan. Dan akhirnya hal ini juga disampaikan kepada bapaknya alias mertua dari mama calon suami ini. Dan di situ akhirnya mamanya bilang jujur kalau ini merupakan anak dari adik suaminya. Si suami tentunya udah marah-marah dan juga tentunya tidak bisa menerima hal ini. Tapi papanya bilang seperti ini. Kamu tahu berapa tahun aku berusaha membuat nama baik keluarga Kim? Seberapa susah aku berusaha mendidik anak-anak aku biar kalian semua ini bisa jadi dokter. Tapi kalau orang luar tahu tentang hal ini, apa yang sudah aku bangun ini bakal hancur lenyap. Uang bisa kita cari, tapi nama baik ini nggak ada caranya. Nah, kamu kan anak sulung, itu anak adik kamu. Lahirkan anak itu, kamu anggap seperti anak kandung kamu. Dan kalau kamu menerima tawaran ini, rumah sakit yang papa punya sepenuhnya jadi milik kamu. Sedangkan kamu, dasar anak goblok. Mulai besok kamu kerja di cabang yang ada di daerah sana. Dan kamu nggak usah mimpi untuk dapat warisan dari aku. Dan kamu juga jangan pernah buka mulut. Kalian bisa? Dan di situ semua pihak mengiyakan. Alias, bapak dari calon suami ini tahu kalau anak keduanya ini bukan anaknya, tapi kalau dia menerima anak ini sebagai anaknya, dia akan mendapatkan warisan sepenuhnya dan bakal memiliki masa depan yang baik. Dan toh bisa dibilang istriku ini selingkuhnya sama adikku. Oke, bukan mengiyakan tapi ya memang parah tapi adikku sendiri gitu. Udah gitu, kalau semuanya tutup mulut, rahasia ini bakal terjaga hingga selama-lamanya. Dan diakibatkan ini, ayah calon suaminya jadi lebih sering pergi ke dunia malam. Jadi bukan bapaknya ini yang suka main ke dunia malam, tapi karena istrinya pernah seperti ini dan dia nggak mau cerai, karena nama baik keluarganya, papanya ini jadi sering pergi ke dunia itu. Sedangkan si istrinya ini pun untuk menjaga nama baik dan juga untuk hidup nyaman, juga memutuskan untuk tutup mulut dan berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah semua ini terbongkar, kalau misalnya Polo-Polo punya putri atau kamu cewek pembawa berita yang berusia 26 tahun, kira-kira gimana? Mau tetap nikah atau enggak? Jujur bisa dibilang suamimu bersih, memang keluarganya ini ada sedikit masalah, tapi suamimu bersih. Cuman
Yo setelah mengetahui semua hal ini mungkin agak beda image ya. Nah aku nggak tahu Polo mikir gimana, tapi cewek pembawa berita yang berusia 26 tahun ini memutuskan untuk tidak menikah dan semua kerugiannya ditanggung oleh keluarga Kim karena ini tentunya diakibatkan dari keluarga itu, dan mereka mengganti semua kerugian dengan syarat rahasia ini dijaga hingga selama-lamanya. Nah di sini mungkin ada yang bilang, lah kalau gitu kok Mas Hansol bisa dikontenkan, kan kita nggak tahu Kim yang mana. Ya toh, kita nggak tahu ya toh. Dan pada akhirnya si cewek ini pergi lagi ke perusahaan Gyeongsa untuk minta dikenalkan dengan cowok lain. Sedangkan si cowok meskipun tidak sukses dalam pernikahan, nantinya mendapatkan warisan penuh juga dari papanya. Jadi dua-duanya happy ending, namun tidak happy ending bersama di jalan yang sama. Nah di sini jujur aku pengen tahu, kalau Polo jadi si cewek ini, apakah Polo juga bakal mengubah keputusan Polo dalam pernikahan, atau Polo bakal mikir, oh itu lo bukan suamiku, gak apa-apa, dan toh kalau aku udah nikah, aku bakal jadi menantu keluarga kaya. Nah, kalau menurut Polo gimana? Dan tentunya ini tidak berarti semua keluarga kaya itu memiliki satu kebusukan di dalamnya. Tidak, ini satu cerita aja. Jujur, ini kayaknya susah banget untuk dibayangkan karena yang salah itu mamanya, itu bukan anaknya. Jadi ini tergantung bagaimana ngelihatnya. Tapi di satu sisi, di sini yang paling kaget adalah si calon suami itu sendiri. Karena selama 36 tahun dia ngira kalau adiknya itu adalah adik kandung. Memang betul adik kandung, tapi merupakan anak dari omnya. Tapi di satu sisi dia juga jadi tahu kenapa papanya ini menjadi pewaris penuh dari kakeknya. Oke Pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.